kita tidak sedang membicarakan sebuah bulan atau sebuah tahun, kita akan membedah satu hari. Senin, 16 Maret 2026. Satu hari yang menurut berbagai sumber telah meruntuhkan tatanan dunia, mengubah peta kekuasaan di Timur Tengah secara permanen, dan menyeret peradaban ke tepi jurang yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Mari kita selami anatomi dari guncangan seismik ini. Kita akan mulai dengan memeriksa bagaimana sebuah realitas militer baru ditulis ulang dengan darah dan api. Kemudian, kita akan menelusuri gelombang kejutnya yang merobek fondasi ekonomi global. Dan akhirnya, kita saksikan bagaimana aliansi yang tadinya dianggap sekeras baja, retak dan hancur berkeping-keping. Pada hari ke-17, sebuah mitos yang telah bertahan selama 8 dekade runtuh. Asumsi bahwa pangkalan-pangkalan militer Amerika adalah benteng suci yang kebal dari serangan, benteng yang tak tersentuh, hancur dalam hitungan menit. Tirai keamanan yang mahal itu telah dirobek dengan brutal. Di saat asap hitam pekat dari ledakan depot amunisi Persat Al-Dhafra masih membubung tinggi ke langit Teluk, Garda Revolusi Iran mengumumkan sebuah kenyataan baru. Gelombang ke-55 dari Operasi Janji Sejati 4 telah menghantam tepat di jantung saraf komando Amerika. Ini bukan lagi serangan biasa. Rudal hipersonik Fatah bergerak dengan kecepatan yang mustahil dicegat bersama kombinasi rudal Emat, Gather, dan Zulfakar dilaporkan merobek langit Bahrain dan Uni Emirat Arab. Sistem pertahanan tercanggih seharga miliaran dolar terbukti tak lebih dari pajangan mahal. Ledakan dahsyat di Al-Dhafra memicu neraka, memaksa evakuasi total personel Amerika yang memalukan dan pemindahan panik jet-jet tempur ke pedalaman gurun. Benteng itu telah menjadi kuburan. Arogansi dan kemarahan yang membara di hari-hari pertama perang telah menguat. Yang tersisa adalah ketakutan. Ketakutan kolektif yang dingin dan nyata. Pergeseran psikologis yang masif ini bukan hanya dirasakan di koridor Pentagon, tapi juga dirumuskan secara resmi oleh lawan. Juru bicara militer Iran, Ebrahim Zolfagari, menangkap momen ini dengan presisi mematikan, menyarankan nama baru untuk konflik ini, ketakutan epik. Ini bukan lagi tentang kemarahan Amerika yang perkasa, ini tentang ketakutan sistematis yang kini, menurut mereka, telah mencengkeram jantung strategis musuh mereka. Logika perang modern telah dijungkir balikan. Simbol supremasi laut Amerika yang tak tertandingi selama hampir 1 abad, kapal induk bertenaga nuklir seperti USS Gerald R. Ford dan USS Abraham Lincoln kini menjadi bukti paling telak dari ketidakberdayaan. Laporan intelijen menunjukkan mereka mundur, lari ribuan kilometer ke selatan, ke Laut Merah dan Laut Arab, jauh di luar jangkauan apa yang kini disebut sebagai bank target Iran. Besi-besi terapung seharga belasan miliar dolar itu memilih untuk melarikan diri, sebuah eksodus yang menandai akhir dari doktrin unjuk kekuatan Angkatan Laut AS di kawasan itu. Dan api dari pangkalan-pangkalan yang terbakar itu tidak berhenti di sana. Dalam hitungan jam, apinya menjalar, bermetastasis dari medan perang militer ke arteri paling vital dari peradaban modern, rantai pasok global. Perang telah memasuki fase baru yang jauh lebih mematikan. Ketika Selat Hormuz menjadi sungi dari deru mesin kapal tanker, denyut nadi ekonomi barat pun resmi berhenti. Lalu lintas harian yang biasanya mencapai 77 kapal yang membawa hampir sepertiga minyak mentah dan gas alam cair dunia jatuh ke angka 0, sebuah angka yang mengerikan. Geografi telah dipersenjatai. Selat itu telah menjadi senjata pemusnah massal ekonomi yang tuasnya kini dipegang erat di Teheran. Pasar energi global terbakar seketika. Harga minyak mentah Brent melonjak liar ke angka $106.50 per barel. Sebuah lonjakan vertikal yang mengancam akan menjerumuskan setiap negara industri ke dalam resesi yang dalam dan gelap. Setiap sen kenaikan harga yang Anda rasakan di pompa bensin adalah gema langsung dari ledakan di Teluk. Pusat-pusat keuangan yang dulu dianggap sebagai oase aman merasakan panasnya secara langsung. Citra stabilitas yang dibangun selama puluhan tahun hancur dalam semalam. Pasar keuangan Dubai anjlok lebih dari 22%, membakar miliaran dolar nilai pasar seiring kepercayaan investor yang menguap seperti embun di padang pasir. Kelumpuhan total terjadi. Bandara Internasional Dubai, salah satu hub penerbangan tersibuk di dunia, menangguhkan semua penerbangan. Pelabuhan Fujairah, satu-satunya katup pengaman untuk minyak Emirat tanpa melewati Hormuz, dihantam dan dilumpuhkan. Rantai pasok komoditas krusial seperti aluminium dan helium terputus. Bahkan raksasa perbankan global seperti Citibank menutup semua operasinya. Sebuah sinyal yang tidak bisa lebih jelas lagi, modal internasional telah melarikan diri dari zona perang. Gelombang kejut ekonomi yang menghantam pelabuhan dan pasar saham ini kemudian memicu tsunami diplomatik yang jauh lebih berbahaya.
Di saat yang paling genting, di saat persatuan adalah satu-satunya harapan, Gedung Putih dilaporkan mendapati dirinya terperangkap dalam mimpi buruk isolasi, berdiri sendirian di panggung dunia yang kini memusuhinya. Ketika Presiden Trump di Washington menyuruhkan pembentukan koalisi Angkatan Laut Internasional untuk secara paksa membuka kembali Selat Hormuz, jawabannya adalah paduan suara penolakan yang serempak dan memekakkan telinga. Dari Berlin, Paris, Roma, hingga Tokyo, sekutu-sekutu terdekat Amerika secara terang-terangan menolak untuk terseret ke dalam apa yang mereka sebut sebagai Vulkano Hormuz. Pernyataan tajam dari Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, merangkum sentimen seluruh Eropa. Ini bukan sekedar penolakan, ini adalah sebuah pemberontakan strategis, sebuah keretakan bersejarah dalam aliansi Barat. Eropa tidak lagi bersedia membayar harga, baik dalam bentuk ekonomi maupun darah, untuk petualangan militer Amerika yang mereka anggap sembrono di Timur Tengah. Amerika dibiarkan sendirian. Dan untuk menambah dalam luka isolasi itu, laporan intelijen mengungkap jurang yang menganga antara Washington dan Tel Aviv. Perdana Menteri Netanyahu, yang menurut laporan mengabaikan nasihat langsung dari Amerika Serikat, justru memilih eskalasi. Sebuah keputusan yang oleh banyak analis dinilai didorong oleh tujuan politik domestik, namun secara langsung telah memicu krisis energi global yang kini mencekik pemilih Amerika dan sekutu-sekutu Eropa mereka. Jadi setelah 17 hari pertempuran, apa kesimpulannya? Bagaimana papan skor geopolitik di akhir hari yang menentukan ini menurut materi sumber yang ada? Apa dampak strategis yang telah terukir secara permanen? Dari sudut pandang Tehran, seperti yang tercermin dalam laporan-laporan mereka, ini adalah sebuah kemenangan strategis yang mutlak. Mereka mengklaim telah mengubur wacana pergantian rezim selamanya, mengubah pangkalan AS dari aset kekuatan menjadi liabilitas yang rapuh, meruntuhkan mitos tak terkalahkan Israel dengan membawa perang ke jantung kota-kotanya, dan yang terpenting, mereka berhasil memecah belah aliansi Barat, mendorong Amerika Serikat ke dalam isolasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, biaya manusia dari eskalasi ini terus menumpuk. Di Israel, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa lebih dari 3.300 warganya telah dirawat di rumah sakit. Kepanikan dilaporkan mencengkeram kota-kota besar saat masyarakat menghadapi kelangkaan barang pokok dan sirene serangan roket yang tak henti-hentinya, sebuah bukti nyata bahwa garis depan dalam negeri mereka telah retak dan berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dan mungkin dalam perkembangan yang paling berbahaya dari semuanya, Iran dilaporkan menggunakan kekacauan perang untuk mengubah postur nuklirnya secara fundamental. Dengan menyatakan bahwa bahan nuklir yang diperkaya kini berada di bawah puing-puing akibat serangan, mereka secara efektif telah mengakhiri semua bentuk inspeksi dan pengawasan internasional. Ini memberikan mereka dalih sempurna untuk melangkah ke dalam kegelapan nuklir, menciptakan sebuah ambiguitas strategis dan ketidakpastian jangka panjang yang mengerikan bagi seluruh dunia. Peristiwa pada 16 Maret 2026 ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan fundamental yang menghantui. Dalam sebuah dunia di mana satu selat sempit bisa membekukan ekonomi global dan beberapa rudal hipersonik bisa membuat armada kapal induk miliaran dolar melarikan diri, definisi kekuasaan itu sendiri tampaknya sedang ditulis ulang dengan tinta darah di depan mata kita.